Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para ustadz-ustadzah serta pendidik dan pejuang pendidikan Al-Quran Kota Depok? Dan apa kabar ayah bunda di rumah, juga mungkin anak-anak semuanya yang ada di TPQ. Luar biasa, hari ini sudah hari kedua kita berpuasa. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di hari kedua ini Allah telah berkahkan kita dengan kesehatan, iman, Islam untuk menjalani puasa sampai dengan insya Allah sore nanti, bahkan sampai selesai puasa bulan Ramadan ya. Alhamdulillah hari ini ngabuburit bersama BK Paksi Kota Depok bertemu dengan saya Bunda Ririn Cahyaningsih, yang insya Allah hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang kiat-kiat menyempurnakan puasa di bulan Ramadan. Tentu saja ini untuk saya pribadi, juga untuk semuanya teman-teman yang ada di rumah, baik itu pendidik, pejuang pendidikan Al-Quran, BK Paksi, juga pada orang tua yang hebat yang mendidik putra-putrinya. Baik, tentu saja siapapun yang menjalankan puasa ya teman-teman di bulan Ramadan ini pasti menginginkan kesempurnaan di mata Allah. Itu hal yang sangat pasti. Kita ingin berusaha memberikan sesuatu dalam puasa ini dengan cara yang baik. Ya, bahkan dijanjikan oleh Allah bahwa ketika kita menjalankan puasa dengan sempurna, maka insya Allah derajat takwa bagi yang mengamalkan sebulan penuh. Nah, derajat ini tidaklah mustahil untuk diraih, namun butuh sedikit usaha ya untuk mencapainya, baik saya maupun semua teman-teman pejuang pendidikan Al-Quran, juga para orang tua, juga anak-anak yang luar biasa. Nah, tujuan ibadah puasa ini adalah untuk menahan nafsu dan syahwat ya, dari berbagai syahwat, sehingga kita dapat mendapatkan derajat takwa itu yang menjadi puncak kebahagiaan di surganya Allah di dalam kehidupan yang abadi nantinya ya. Nah, menjalankan ibadah puasa ini berarti menjaga nafsu terhadap haus, lapar, dahaga. Tapi tidak hanya itu tentu saja, tapi juga kita menjaga syahwat dan sebagainya ya. Nah, di antaranya kita juga bisa mengingat keadaan orang-orang yang menderita kelaparan ya, di antaranya orang miskin, sehingga kita juga menyempitkan juga jalannya syaitan di dalam diri kita. Nah, wah, luar biasa ya, Masya Allah, fungsi dari berpuasa yang diberikan oleh Allah. Nah, tetapi bagaimana untuk mendapatkan itu semuanya? Nah, ada nih tips sedikit atau kiat-kiat sedikit dalam menyempurnakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Insya Allah untuk pembelajaran buat saya juga mudah-mudahan bisa juga diamalkan oleh teman-teman semuanya. Yang pertama adalah mengoptimalkan sahur. Nah, kita setiap hari sahur, maka makanlah sahur. Kalau di dalam hadis itu ada yang mengatakan makanlah sahur sehingga membantu kekuatan fisikmu gitu ya. Selama berpuasa, Rasulullah bersabda, makan sahurlah kalian, sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat berkah. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi dengan kita sahur, kita insya Allah meraih berkah dari Allah gitu ya. Nah, akan lebih utama bila sahur itu diakhirkan waktunya gitu ya. Jadi kita tidak terburu-buru gitu ya untuk sahur. Nah, tetapi ingat, tentu saja kita juga tidak boleh melama-lamakan, karena sahur itu waktunya harus dipaskan gitu ya, di beberapa menit sebelum terbit fajar, supaya tidak
menimbulkan keraguan. Jadi kita yakin. Nah, biasanya kalau di kita dengan sudah ada imsyak gitu ya. Nah, imsyak itu kita sudah siap-siap ya untuk tidak makan. Jadi sudah itu selesai gitu ya. Jadi optimal. Ya, mudah-mudahan saya juga para orang tua yang sedang sibuk beribadah membuatkan makanan juga anak-anak kita di rumah bisa sahur dengan waktu yang tepat. Nah, apalagi yang kedua? Yang kedua adalah mengoptimalkan berbuka. Sebelumnya kita sahur, kemudian sesudahnya kita berbuka. Nah, apa sih mengoptimalkan berbuka ini? Nah, segerakan berbuka bila waktunya sudah tiba. Jadi ketika matahari sudah benar-benar tenggelam, maka bersiaplah dan segera berbukalah gitu ya. Nah, di dalam hadis juga dikatakan bahwa manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Nah, itu di hadis riwayat Bukhari, Muslim dan At-Tirmizi. Nah, oleh sebab itu kita juga jangan sampai lupa ya teman-teman, para pejuang serta orang tua berdoa. Jangan kegirangan ketika sudah kita akan berbuka, terus kita saking senangnya akhirnya kita lupa berdoa. Insya Allah tentu saja kami yakin bahwa saya bersama teman-teman pejuang dakwah Al-Quran, juga para orang tua dan santri-santri hebat tidak akan lupa dengan berdoa, apalagi doa makan juga ya. Oke, yang ketiga adalah giat membaca Al-Quran. Nah, setiap hari kita membaca Al-Quran, tetapi di bulan Ramadan kita perlu dengan semakin giat membaca Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan manfaat yang lebih lagi. Karena pahala membaca Al-Quran itu sangat luar biasa. Apalagi di bulan Ramadan. Yuk kita giat membaca Al-Quran selama di bulan Ramadan ini dengan semakin baik dan semakin luar biasa ya. Kemudian yang keempat. Jangan lupa yang keempat adalah mengkonsumsi makanan yang halal. Jadi makanan-makanan yang kita makan adalah makanan-makanan yang bersumber dari tempat yang halal. Baik itu cara memperolehnya, kemudian cara mengolahnya. Nah, insya Allah dengan kita mengkonsumsi makanan-makanan yang halal ini, kita menjauhkan dari yang haram, insya Allah semakin maksimal dan optimal ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Dan insya Allah kita jauh-jauh dari perbuatan atau jauh-jauh dari makanan yang haram tersebut. Oke, yang kelima adalah memperbanyak sedekah dan kebaikan. Nah, ini para pejuang dakwah pendidikan Al-Quran serta ayah bunda dan santri-santri yang hebat luar biasa, sedekah mungkin setiap hari kita lakukan. Baik itu sedekah dalam bentuk kita memberikan uang, kemudian makanan atau apapun. Ya, tetapi di bulan Ramadan ini Masya Allah luar biasa, kita akan mendapat pahala yang berlipat-lipat dengan kita melipatkan sikap sedekah kita atau cara kita bersedekah dan cara kita bergaul di dalam kehidupan sehari-hari dengan cara berbuat kebaikan. Kebaikan mungkin yang kita lakukan tidak yang terlalu sulit, tapi kebaikan-kebaikan yang biasa, yang simple gitu ya. Misalnya jangan mengucapkan kata-kata yang jahat, kita berlemah lembut, kemudian kita bersedekah walaupun seminimal mungkin, tetapi sesering mungkin juga kita lebihkan dari hari-hari yang biasanya di bulan Ramadan ini. Nah, para pejuang pendidikan Al-Quran dan orang tua serta santri-santri hebat, yang keenam adalah menjaga seluruh anggota tubuh kita.
Nah, apa saja ini? Misalnya, jagalah lisan kita dari perbuatan menggunjing, kemudian ngobrol-ngobrol yang enggak bermanfaat, ya. Kemudian puasa kita hendaklah juga mengeluarkan kita atau menjauhkan kita dari amarah-amarah, ya. Jadi lisan kita dijaga dari emosi, gitu ya, dari kita menjaga lisan kita untuk tidak amarah, berdebat, gitu ya. Insya Allah kita mencoba semaksimal mungkin untuk bersama-sama menjaga lisan kita juga hati kita. Nah, puasa ini membuat orang menjadi tenang, ya, sehingga emosi kita bisa tertahan dengan baik, lisan kita insya Allah juga bisa terjaga dengan baik. Nah, insya Allah kita sama-sama ya, ayah bunda hebat serta santri-santri juga para pejuang pendidikan Al-Quran. Nah, ada hadis Rasulullah, nasihat beliau yang mengatakan, saya bacakan artinya ya, puasa adalah perisai. Bila suatu hari seseorang dari kamu berpuasa, hendaknya ia tidak berkata yang buruk dan berteriak-teriak. Bila seseorang menghina atau mencacinya, hendaknya ia berkata, sesungguhnya aku sedang puasa. Ya, nah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Insya Allah dengan kita mengatakan seperti itu juga bisa menahan amarah kita, juga mengingatkan kepada orang lain misalkan yang ingin berjahil-jahil dengan kita, ya. Nah, yang ketujuh terakhir nih, tip terakhir atau kiat yang terakhir untuk saya juga kita semua insya Allah mudah-mudahan bisa menerapkan, yaitu yang ketujuh, menjaga diri dari syahwat. Ya, menjaga diri dari syahwat, maka jauhkan keinginan-keinginan syahwat meskipun itu halal bagi kita, halal bagi kalian, halal bagimu, ya. Hal ini tujuannya adalah menjaga puasa kita supaya tercapai dan mematahkan nafsu dari keinginan-keinginan setan yang menyelimuti di hati kita. Menjaga syahwat, karena sesungguhnya kalau kita berusaha dengan semaksimal mungkin, insya Allah kita akan bisa berusaha atau kita bisa melaksanakan dengan baik. Nah, ayah bunda pejuang pendidikan Al-Quran serta para orang tua hebat dan santri-santri yang ada di rumah, itu tadi 7 kiat bagaimana kita bisa menyempurnakan puasa di bulan Ramadan. Insya Allah saya beserta teman-teman semuanya berupaya dengan maksimal untuk mewujudkan sehingga puasa kita sempurna dan kita selalu bersyukur kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan kita pahala yang luar biasa setelah kita menunaikan puasa selama di bulan Ramadan ini dengan luar biasa. Itu tadi sedikit kiat-kiat yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah senantiasa berikan kita bimbingan, Allah senantiasa sejukkan hati kita, dan teman-teman semuanya di rumah para pejuang pendidikan Al-Quran serta ayah bunda dan para santri semuanya sehat walafiat walaupun di masa pandemi kita berpuasa dengan semangat. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi dengan Ngabuburit bersama BK Paksi Kota Depok pada hari-hari berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.